luasnya. Pada waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa pasukan berpuluh-puluh ribu pasukan. Pada waktu itu hampir semua sahabat berangkat, kecuali ada 2-3 orang saja yang nanti sahabat ini akan dibahas, akan terisolasi. Bahkan Al-Quran yang membahas sahabat ini. Sahabat-sahabat ingin ikut perang semuanya. Ada sahabat-sahabat yang tidak diizinkan oleh Rasulullah berperang. Siapa mereka? Pertama, sahabat yang sakit, yang tidak memungkinkan mengikuti perjalanan 700 km. Yang kedua, sahabat-sahabat yang tidak punya perbekalan. Sahabat-sahabat ini menangis. Mereka menangis karena tidak ada kesempatan untuk ikut perang bersama Rasulullah. Sahabat ini menangis. Maka Rasulullah berkata kepada para sahabat untuk menghibur mereka, wahai sahabatku, sekalipun kalian tidak ikut kami karena uzur, tetapi kalian bersarikan pahala bersama kami. Ketika kami naik gunung, turun lembah, kalian ikut mendapatkan pahala. Karena kalian sudah punya niat untuk ikut berperang di jalan Allah, tetapi terhalang oleh sakit dan yang lain-lainnya. Begitu para sahabat. Keinginan mereka untuk jihad fisabilillah luar biasa. Betapa para sahabat ini menginginkan akhir hidupnya syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kenal seorang sahabat yang sangat dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pamannya, sahabat Hamzah bin Abdul Muttalib. Pamannya ini dicintai Nabi karena pamannya ini masuk Islam pada saat Islam masih bermula, masih awal-awal, pada tahun kelima nubuwah. Rasulullah pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umar wa Hamzah. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar dan Hamzah. Dan doa Nabi dikabul. Umar dan Hamzah kedua-duanya masuk Islam. Dalam perang Uhud, Mahal Hamzah ini syahid fisabilillah karena dibunuh oleh seorang yang bernama Wahsy. Rasulullah sangat sedih karena Hamzah inilah paman yang membela dalam Islam dan yang mengikuti ajaran beliau. Berbeda dengan paman yang lainnya seperti Abu Thalib, walaupun dia membela Nabi, tetapi Abu Thalib tidak mau masuk Islam. Kalau kita umrah atau haji, biasanya kita dibawa untuk ziarah ke makamnya Hamzah bin Abdul Muttalib di lembah Uhud, karena Hamzah syahid di medan pertempuran Uhud. Anak sekalian, heroisme Hamzah ini dikenang sepanjang masa sampai hari ini. Kita mengetahuinya betapa
Thalib ini mempertaruhkan jiwanya, raganya, hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang sangat dicintai Nabi, yaitu Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah juga sakit dalam perang Mu'tah, di mana Zaid bin Harithah ini diperintahkan Rasulullah menjadi panglima perang, yaitu perang Mu'tah. Apa itu perang Mu'tah? Perang Mu'tah adalah perang di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuntut balas atas kematian satu sahabatnya yang dibunuh oleh penguasa Romawi. Satu sahabat meninggal, Rasulullah marah. Rasulullah mengerahkan pasukan besar dipimpin oleh Zaid bin Harithah, kemudian sahabat-sahabat yang lain, dan akhirnya Zaid bin Harithah dan dua sahabat berikutnya yang diwasiatkan Nabi untuk menjadi penggantinya, semuanya syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian, seperti saya katakan tadi, walaupun suasana kita ini bukan atau belum menjadi seperti suasana sahabat, suasana Nabi, tetapi semangat itu harus ada di dada kita masing-masing. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kita semuanya pasti ingin masuk surga, betul? Maka di antara jalan ke surga itu adalah al-jihad fi sabilillah. Harus ada. Kita tidak boleh membiarkan hati kita terbuai oleh dunia sehingga kita hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut dengan kematian. Sebagaimana Rasulullah katakan, ada satu masa di mana orang Islam tidak punya keluarga. Sahabat bertanya, apakah jumlah mereka sedikit? Jumlah mereka banyak, tetapi mereka seperti buih di lautan, disebabkan mereka terkena penyakit. Penyakit apa itu ya Rasulullah? Penyakit wahan. Mahwal wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu penyakit cinta dunia dan takut, cinta kepada dunia yang berlebihan dan takut mati. Akhirnya orang takut berjuang di jalan Allah, takut mati. Cinta dunia menyebabkan orang tidak kenal halal dan haram, mau miswak, mau perjualbelikan agamanya, mau perjuangkan beli fatwa, mau membela pemimpin-pemimpin zalim karena diberi hubbud dunia tadi menjadi sebab masalah. Hubbud dunia ra'sul kulli khati'ah. Hubbud dunia adalah sumber dari segala masalah. Ra'sul kulli khati'ah. Anak sekalian, hari ini kita di Indonesia dalam keadaan enak, tidak bisa makan enak, bisa minum, bisa tidur. Tapi hari ini saudara-saudara kita di Gaza, mereka mengalami satu tragedi yang luar biasa. Selama 70 tahun, dari 1947 sampai sekarang 2023, selama 70 tahun mereka mendapatkan siksaan, pengusiran, pengeboman, pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang Zionis Israel. Laknatullah alaihim ajma'in. Semoga Allah melaknat
Dan sekarang ini anak-anak sekalian, kalau kita lihat bagaimana penderitaan saudara kita di Gaza, di Palestina, kita menangis bagaimana anak-anak, orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak, orang biasa, mereka dibom rumahnya, runtuh bangunannya, mereka terkubur. Sebahagian yang masih bisa diselamatkan dalam keadaan cacat. 10.000 saudara kita di Palestina sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan mereka syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.